sore, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, ataupun juga yang lewat Zoom, ya. Karena kebaikan Tuhan, kita ada. Dan kalau kita perhatikan memasuki hari yang ke-25 di tahun yang baru, ini pun karena anugerah Tuhan. Amin. Perjalanan hidup tidaklah mudah. Banyak tantangan. Dan saya pernah berpikir memang kalau kita masih menghadapi pergumulan dengan hidup, itu tandanya kita masih hidup di bumi ini. Ya. Sehingga kalau setiap pagi saya bisa bangun, saya katakan saya bersyukur, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Tadi malam saya bicara sama istri saya di tempat tidur, waktu istri saya juga mau tidur. Saya katakan, Mami, kalau besok saya masih bisa bangun, itu karena Tuhan. Kita mau menyadari anugerahnya itu setiap hari. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, pada petang hari ini kita akan merenungkan satu judul, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita perlu merenungkan perenungan pada malam hari ini, petang hari ini dengan saksama. Allah yang menyediakan. Di mana? Di tempatnya Tuhan, di gunung Tuhan. Allah menyediakan. Jadi artinya kalau kita mau mengalami penyediaan yang Allah anugerahkan, mau tidak mau, kita harus menjalani satu proses. Berjalan bersama Tuhan, mencapai gunungnya Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Di dalam slide saya tuliskan Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini pernyataan Abraham melalui suatu proses pengalaman yang dia sendiri alami. Bagaimana dia dapat membangun satu mezbah lalu menamakan Tuhan yang menyediakan. Bukan ujung-ujung gitu ya. Bukan tiba-tiba. Tetapi semua itu merupakan satu proses. Sampai akhirnya Abraham betul-betul mengalami Tuhan yang menyediakan. Di mana? Di atas gunung Tuhan. Kalau kita berbicara tentang gunung, ini merupakan satu perjalanan pendakian yang tidak mudah. Tetapi mengandung satu pernyataan komitmen untuk mencapai puncak. Bagaimana Abraham dapat mengalami penyediaan Tuhan ini? Saya tuliskan di sana. Dengan iman, Abraham mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ini awal prosesnya. Kita sekarang belajar prosesnya nih. Kalau kita cuma tahu ayat 22, Kejadian 22 ayat 14. Wah, ini merupakan satu ayat hafalan. Yang kita senang, yang kita inginkan, yang kita hafal di luar kepala. Tapi pada petang hari ini, kita mau belajar proses nate kumaha. Inilah perjalanan kehidupan daripada Abraham. Maka Abraham harus mempunyai iman atas panggilan Tuhan dan berani mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini proses.
Ini awal. Bagaimana Abraham mengambil keputusan untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Anak yang satu-satunya yang betul-betul engkau kasihi. Ini untuk membuka satu proses kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih. Proses berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita betul-betul dituntut untuk berani menyingkirkan apa yang kita cintai. Untuk belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ini loh prosesnya nih. Ini yang akan kita renungkan bersama pada bagian ini. Tempatnya, pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Wah, apa yang kau cintai Abraham? Apa yang kau miliki satu-satunya anak? Saat itu Tuhan meminta persembahkan. Bukan di sembarang tempat. Di mana? Di tanah mana? Tanah mana? Tanah Moria. Saya mau bersaksi dengan Moria ini. Kenapa ada jemaat Bukit Moria? Tahun 2005 bangunan ini didirikan. Saat itu almarhum ayah saya, dia sudah diabetes tinggi, rusak matanya. Seringkali ngedrop. Tahun 2005 itu, saya lupa bulan September kalau gak salah. Menjelang perayaan pernikahan 50 tahun. Kami anak-anak, saya punya kakak 2. Berencana bagaimana kita ingin merayakan perayaan usia yang ke-50 tahun. Tetapi kalau kondisi papa turun naik seperti ini bagaimana? Lalu kami putuskan untuk meresmikan bangunan ini di atas ini. Pada hari perayaan 50 tahun almarhum ayah saya. Saya ingat bulan Agustus ayah saya panggil saya. Kim Guan, kamu harus melayani Tuhan. Dan saat itu saya tidak katakan apapun. Lalu saya katakan, iya Pak, saya mau melayani Tuhan. Saat itu ayah saya sudah buta, tidak bisa lihat karena diabetes, glukoma. Tahun 2005. Hakim yang melayani Tuhan. 2 tahun almarhum ayah saya mendampingi saya. Tahun 2007, 20 Januari 2027, ayah saya tutup usia. Saya mengerti. Setelah ayah saya meminta saya untuk melayani Tuhan. 2 tahun dia mendampingi saya untuk menggembalakan. Tanpa pengalaman. Tetapi saya tahu itulah yang ada di dalam benak hati seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang mendengar suara Tuhan. Jadi dari awal tahun 98 dia namakan ini jemaat Bukit Moria. Saya baru menangkap. Ada hati yang mendengar suara Tuhan. Ada hati yang perlu dijawab dengan serius. Lalu dia menjalani. Ayah saya tahun 98. Menjalani Bukit Moria. Saya pikir jelek amat sih ya namanya. Tetapi di balik semuanya itu. Saya tahu. Ada hati yang bergumul. Ketika saya pengurus di sinode. Saya ke Toraja. Di sana pun ada jemaat Gunung Moria. Kalau bukit kan gak terlalu tinggi ya. Kalau gunung tinggi. 21 terap tanjakan sampai ke gereja. Itu betul-betul di Toraja. GBT Gunung Moria. Saya baru temukan gini ayah baturna gitu ya. Itu ibu bapak saudara terkasih terkait dengan Moria.
Satu proses ketika Abraham menentukan permohonannya. Diminta oleh Tuhan, persembahkan anakmu. Sebagai persembahan. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pada salah satu gunung. Di tanah Moria ada banyak gunung. Tempatnya pun Tuhan menentukan di tempat yang paling akurat. Itu kalau Tuhan mau. Kadang-kadang proses Tuhan itu tidaklah mudah. Ibu bapak saudara terkasih. Perlu dijalani dalam ketaatan. Dalam kebersamaan dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam slide yang kedua, saya tuliskan di sana, menemukan tempat tujuan. Menemukan arahnya. Ketika kita belajar menanggapi permintaan Tuhan. Dan kita mau belajar masuk di dalam jalannya Tuhan. Masuk dalam rencananya Tuhan. Di sana lambat laun kita bisa melihat. Ini tujuan penetapan dan panggilan Tuhan. Tahun 98 ini jemaat Bukit Moria. Tahun 2005 baru ayah saya katakan, Kim Guan, kamu melayani Tuhan. Dan saya berkomitmen, iya Pak. Lalu dia mendoakan saya. Pergumulan. 98 ke 2007 itu satu pergumulan. Mungkin ayah saya berpikir, mau gak ya ini si Kim Guan? Mau gak? Itu menjadi satu pergumulan. Coba kita akan lihat. Di dalam Kejadian 22 ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita baca secara berurut dalam Kejadian 22 mulai dari ayat 1 itu, Abraham ketika mendengar pesan itu, dia tidak berkomunikasi, berkonsultasi, tanya istri dan ini lain sebagainya. Mungkin kalau Abraham berdialog, berdiskusi dengan istrinya, kumaha maneh teh budak hiji-hijina maknya atuh dipersembahkan. Ketika Abraham berkonsultasi dengan isinya, mungkin sekali dia bisa goyah untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Hari ketiga sudah berjalan meninggalkan keluarga, dia berjalan 3 hari. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Hari ketiga dia mulai melihat, oh itu tempatku, itu tujuanku. Ketika kita menangkap pesan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, tidak jarang kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Sebagaimana almarhum ayah saya tahun 98 ini jemaat Bukit Moria kebaktiannya di bawah dulu. Tetapi dia bergumul. Apakah anakku mau? Itu menjadi pergumulan. Dan ketika dia menyatakan, Kim Guan kamu melayani Tuhan dan saya mau. Rupanya dia ada kesukaan. Dia bisa bertahan 2 tahun mendampingi saya sampai tutup usia. Dan ini cucunya ya menjadi saksi. Sampai akhir hidupnya almarhum. Dia pakai kursi roda. Maka di sini walaupun tingkatnya cuma 2 ada lift. Kenapa? Dulu ayah saya tidak bisa naik. Perlu pakai kursi roda. Tahun 2007 itu. 2005 sampai 2007 dia melayani Tuhan. Yang dilayani jemaat yang bisa melek. Bisa baca. Bisa melihat. Ayah saya seorang buta yang tidak bisa melihat. Aneh bukan? Yang buta bisa mengajar yang melek.
Itu yang membuat saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu yang membuat saya makin berani untuk siap melayani Tuhan. Menggembalakan Tuhan. Lagi itu kurang lebih 80-90 orang yang dia layani. Dengan kursi roda duduk di sini. Tetapi hikmat Tuhan memperlengkapinya. Dia bisa ayat, hafal ayat. Runtutan kurang lebih satu kali khotbah itu 8-9 ayat. Kalau saya sampaikan firman Tuhan pakai contekan. Ayah saya nyonteknya kumaha. Betul, kebayang ya. Orang tidak bisa lihat nyonteknya gimana. Duduk di tengah sini pakai kursi roda. Ayat ini bacain, ayat ini bacain. Dia terus rangkai. Pola yang dia sampaikan seperti pola saya. Ya, jadi ketika ayatnya tidak ada gambar-gambar tuh. Saya kalau bikin PowerPoint nggak ada gambar-gambar. Karena saya mau agar kita betul-betul menangkap pesan yang tertulis. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Ya, ketika kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ketika Abraham melihat tempatnya tempat yang itu, dia mengerti apa yang Allah minta daripadanya. Siapa yang diminta? Ishak, bukan keledai. Siapa yang diminta? Ishak, bukan anaknya. Maka sebab itu, satu tindakan yang aktif berdasarkan iman. Dia katakan, hei bujang, kamu tinggal di sini ya. Keledai juga titip. Hanya aku bersama dengan anak ini yang mau berurusan dengan Tuhan. Tahu ibu bapak saudara terkasih. Ini adalah satu pernyataan iman dan tindakan iman. Seringkali ketika kita mendengar pesan Tuhan, kita harus betul-betul berkomitmen dan betul-betul yakin ini tuntunan Tuhan, panggilan Tuhan yang harus dijawab secara serius. Aku tidak mau main-main. Maka sebab itu dia, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembahyang. Sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Jelas ya. Aku berdua dengan Ishak akan naik ke bukit Tuhan. Akan sembahyang. Nanti setelah itu aku pun akan kembali. Kami bisa mengerti. Berdua kembali. Anak ini tetap utuh. Sekalipun Tuhan meminta anak ini tidak diapa-apakan. Ini tetap utuh. Inilah satu pernyataan iman. Mungkin seringkali kita bergumul dengan panggilan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi melalui perenungan pada petang hari ini. Kalau kita mau menikmati Yehova Yireh. Jalani proses panggilan Tuhan. Tidak mudah. Perjalanannya mendaki. Perjalanannya sunyi. Perjalanannya menyendiri. Pernyataan iman daripada Abraham. Disertai dengan tindakan iman. Kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, mari kita tangkap pesan Tuhan dan kita jalani apa yang Tuhan mau. Di dalam slide berikutnya saya tuliskan perjalanan menuju gunung Tuhan di mana Allah akan menyediakan. Ini satu perjalanan ke gunung Tuhan. Terlalu banyak zaman modern ini orang hanya mengklaim penyediaan Tuhan, mari dengan iman. Tanpa mau mengerti rencana Tuhan. Tanpa mau masuk dalam lorong perjalanan bersama dengan Tuhan. Ini realita.
Ibu bapak saudara terkasih. Yehova Yireh itu mengandung satu makna yang begitu mendalam. Dan perlu proses. Kejadian 22 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ketika Abraham dan Ishak dalam perjalanannya yang mendaki. Di mana di pundak Ishak ada kayu bakar. Itu gambaran Kristus sedang pikul salib. Anak itu berdialog dengan Abraham. Bapak, di sini ada pisau, ada kayu, ada api. Ada api dan ada kayu. Di manakah anak domba itu? Pertanyaan ini wajar enggak? Wajar. Tetapi sesungguhnya bagi Abraham menyayat atau tidak? Menyayat hati. Pertanyaan yang wajar. Yang ditanyakan diajukan oleh seorang anak. Tetapi menjadi satu pergumulan bagi seorang ayah yang menangkap pesan Tuhan. Tuhan berbicara kepada bapaknya, kepada Abraham. Anaknya belum tahu, anaknya tidak mendengar. Jadi kalau anaknya Ishak bertanya, di manakah domba yang akan kau untuk korban bakaran itu suatu pertanyaan yang wajar dan bukan kurang ajar. Di sana Abraham harus mengajarkan, menyampaikan pesannya kepada anaknya. Di manakah anak domba itu? Di dalam kesendirian ketika kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Seringkali banyak orang-orang sekitar kita atau bahkan mungkin anak kita sendiri bertanya. Papa mau kemana? Papa mau gimana? Abraham ditanya untuk berkorban, mempersembahkan korban bakaran. Mana dombanya? Kejadian 22 ayat 8. Sahut Abraham. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini jawaban daripada Abraham. Iman yang diimpartasi. Abraham berjalan dengan iman. Dalam kebersamaannya menggenapi panggilan Tuhan. Pada waktunya dia harus menyatakan apa maksud rencana Tuhan atas panggilannya. Tahun 98 jemaat ini namanya Bukit Moria. Saya juga berpikir nah goreng-goreng teuing atau nama teh. Cik atuh nu keren saeutik gitu kan ya. Tetapi ya tadi kembali ada makna dalam pergumulan itu. Sebagaimana saya juga bergumul ketika kami menikah dalam katakanlah berbulan madu. Ya, cerita sedikit ini enggak apa-apa ya. Saya bicara dengan istri saya, kalau kita punya anak laki dulu atau perempuan dulu. Laki, cek tidinya nah laki. Tapi tahu enggak nyahon teh ya. Lagi itu istri saya pengen perempuan dulu. Saya tanya kenapa? Nanti dikuncir. Nanti dierokin. Nanti didadanin. Hei lucu. Saya sambil nyetir bilang enggak. Saya mau laki dulu. Kenapa? Dia juga tanya. Kalau kokoknya laki. Nanti anak kedua minta perempuan. Itu cocok. Nanti ketika remaja. Koko yang antar dedek. Laki yang antar perempuan kan cocok ya. Koko yang antar dedek. Kalau sekarang perempuan, cici. Masuk cici antar dedek. Gitu kan ya.
Saya bilang ya hanya berseloroh, main-main. Tetapi saya katakan enggak, anaknya anak laki yang kita minta. Dan betul, ketika di USGT, laki. Lalu kita siapkan nama. Namanya siapa? Asep tukang martabak. Namanya Yusak Setiawan, Yosua. Saya sangat tertarik dengan peran Yosua yang adalah pahlawan Kanaan. Ingat namanya berat loh. Pahlawan Kanaan yang melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Membawa bangsa Israel masuk dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Itu harapan. Kasih nama. Banyak yang mengusulkan, dulu ada supir ya namanya. Kasih aja nama Liang Jin. Kunaon Liang Jin? Kan Jin. Liang Jin bukan Liang Jin. Liang Jin. Liang Jin itu abad naga. Kalau Liang Jin kan lobang jin, letik. Liong Jin. Kenapa pakai liong? Jangkuna pakai ieu teh naga, ieu teh tahun naga. Lagi lahir itu tahun naga. Naga emas. Hebatnya naga emas. Ketika lahirnya tuh, itu supir saya, tetapi enggak. Banyak yang kasih usul Liong Jin, apa Jin, enggak lah, udah. Namanya Yusak Setiawan weh. Karena apa? Karena saya bergumul ya, ingin menjadikan anak ini sebagai seorang pahlawan. Itu pergumulan dan menyediakan nama. Nah itulah nama. Itulah nama. Nama itu sembarangan. Betul. Kita memiliki nama itu punya maksud dan tujuan. Ibu bapak saudara terkasih, dikatakan di sini Allah yang menyediakan anak domba itu. Anak domba untuk korban bakaran itu anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Tetap berjalan bersama. Untuk komplain. Mana? Tidak. Tetapi ketika Abraham berkata Allah yang akan menyediakan. Anak itu mengerti siapa ayahnya. Siapa bapaknya. Sama ketika saya dipanggil papa. Di sana ya, di rumah J27. Kim Guan, kamu melayani Tuhan. Dan saya katakan mau. Komitmen. Berjalan bersama. Ketika saya menjalani panggilan Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Ini menjadi pergumulan. Karena saya sering kali dipanggil sama Pak Obus Yakobus di Sbuk 3. Karena bermasalah. SMA tuh masih bermasalah. Lalu saya bilang sama istri, kumahanya iya teh gini. Jadi supporter Oriental. Dia kalau nonton Persib nggak cukup di televisi, mesti di lapangan. Kalau bisa hore-horenya tuh panghareupna, itulah. Inilah anak kita. Saya dipanggil sekali waktu sama Bapak Kepala Sekolah di sana, Pak Yakobus. Pak, bagaimana anak Bapak ini? Loh kenapa Pak memangnya? Masa kelas jadi kosong? Loh kenapa? Saya terkejut. Saya di rumah. Yang di sekolah kan guru. Betul nggak ya? Kenapa jadi kosong? Saya jadi dipanggil. Lalu guru ini, ya ini anak Bapak. Bawa teman-teman sekolah ke lapangan. Aduh, saya juga main ketawa. Tapi di hadapan saya guru kepala. Ya kalau saya ketawa. Nyeng seriken ya. Ya sudah, aduh Tuhan bagaimana ini. Ya inilah pergumulan. Sekali waktu Sabtu malam. Kita coba ya, kita lihat anak kita ini lagi di mana. Saya dengar ini, lagi di Cibadak. Ayo Mi, kita ke Cibadak 10:30 malam hari Sabtu. Saya tuh ketemu, Yusak,
Ketika ketemu tuh bukannya baik disapa, tahu nggak? Saya tuh dicarekan. Papi mau ngapain ke sini? Sana pulang. Ya udahlah disuruh pulang ya, balik lagi. Itulah pergumulan. Tetapi ketika semester 4 di Maranatha, dia sendiri datang. Pi, Yusak mau sekolah teologi. Saya terkejut. Betul-betul. Mulai saat itu saya memahami. Oh, kalau demikian ayo kita berjalan bersama. Abraham dan Ishak juga berjalan bersama. Setelah ketidaktahuannya, dia bertanya, mana dombanya? Setelah Abraham mengimpartasi iman, menjelaskan Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran. Ishak terdiam dan di sana. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tidak ada komplain. Puji syukur kepada Tuhan. Dan memang benar. Setelah lulus. Dia langsung masuk ke Tiranus. Nekat. Sampai di sana di asrama. Dia mau tinggal di asrama. Puji syukur. Itulah perjalanan menuju gunung Tuhan. Di mana Allah akan menyediakan. Prosesnya tidak mudah. Kita lanjut. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini menjadi pergumulan. Apakah bisa sembarang orang naik ke gunung Tuhan untuk menikmati penyediaan Tuhan? Pemazmur Daud, dia bermazmur dengan penuh sukacita dan dia mempertanyakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini pertanyaan dari syair Mazmur Daud. Dia bertanya apakah boleh sembarang orang naik ke gunung Tuhan? Ternyata tidak. Kalau kita lihat perjalanan Abraham bisa sampai ke gunung Tuhan. Karena dia berkomitmen menangkap pesan Tuhan, menangkap panggilan Tuhan dan berjalan dengan iman. Baru dia bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau tidak dengan iman, kalau tidak dengan satu komitmen, mungkin tidak bisa. Apakah komitmen cukup? Tidak. Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ini siapa yang boleh naik ke bukit Tuhan? Siapa yang boleh mendekat kepada Tuhan? Orang yang bersih dan murni hatinya. Ini proses yang harus dijalani. Gak cukup komitmen. Siapa yang mau naik ke bukit Tuhan? Saya mau. Gitu kan ya. Seringkali bukan. Dalam KKR. Kalau diberikan panggilan. Siapa yang mau terima Tuhan? Saya mau. Maju. Sekarang mah rada jarang ya KKR siapa yang mau terima Tuhan ya. Siapa yang mau sembuh? Siapa yang mau urapan Roh Kudus? Sik. Pada berdiri langsung digebetkan eta baju jas ya gitu kan ya. Nah, modelnya sekarang. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang Daud pertanyakan dan sekaligus memberikan jawaban. Siapa sih yang boleh mendekat kepada Tuhan? Siapakah yang boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Mengapa Tuhan memilih Abraham? Berbicara dengan Abraham, meminta Abraham untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Allah tahu siapa Abraham. Allah tahu hati Abraham itu melekat kepada Tuhan.
Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita mengerti. Untuk menikmati penyediaan Tuhan. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak sembarang orang itu. Orang itu harus mengalami satu fase kehidupan. Dimurnikan hatinya. Disucikan hatinya. Ya, di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Tadi kita sama-sama nyanyi bukan? Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau yang memberi pengharapan. Hanya Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan yang utama. Melepaskan apa yang kita cintai selain daripada Tuhan. Orang itu layak menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang itu layak menerima berkat-berkat Tuhan. Keadilan dan keselamatan. Dari sebab itu perlu kita memiliki kepekaan akan panggilan Tuhan. Mari kita jalani panggilan Tuhan dengan keteguhan iman. Dia akan menikmati berkat dan keselamatan. Dikatakan juga itulah angkatan orang-orang yang menyucikan dia. Menanyakan dia. Yang mencari wajah Tuhan. Orang yang mengalami penebusan. Orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang dalam prosesnya Tuhan. Dia akan mengalami satu kelegaan di dalam hatinya. Hatinya dimurnikan. Dimurnikan dari iri, dari dengki, dari keraguan, dari kekhawatiran. Kita perlu memiliki hati yang dijamah Tuhan. Itulah sebabnya. Tanpa salib Tuhan, tanpa korban daripada Tuhan, kita tidak mungkin mendekat kepada Tuhan. Tanpa salibmu, karena salibmu, ya bukan tanpa ya. Karena salib Tuhan, aku hidup. Karena salibmu, aku menang. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib itu yang membawa kepada kita kemenangan. Sebagaimana Ishak dia pikul kayu. Dalam perjalanannya menuju tempat di mana Allah menyediakan domba korban bakaran. Itu gambaran daripada ada salib Kristus yang diperlukan. Untuk apa? Melayakkan manusia datang kepada Tuhan. Korban Yesus Kristus dalam slide berikutnya. Korban Yesus Kristus yang melayakkan kita untuk menikmati penyediaan Allah. Ini. Korban Yesus Kristus yang melayakkan kita untuk menikmati penyediaan Allah. Ini proses. Kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan. Maukah kita tetap tekun berjalan di bukitnya Tuhan. Menuju gunungnya Tuhan. Pertama, singkirkan apa yang mengikat kita. Singkirkan apa yang paling kita kasihi selain daripada Tuhan. Pada fase itu kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan saya bersyukur ketika saya coba berjalan bersama-sama dengan ayah saya. Lalu saya juga menemukan anak saya mau berjalan dengan saya.
mau berjalan dengan saya. Untuk sama-sama melayani Tuhan. Kita perlu hati yang murni dalam melayani Tuhan. Bukan mengejar pencapaian. Tetapi yang kita kejar adalah perkenanan. Saya pernah membesuk satu ibu yang saat itu naik daun. Wah, dipakai di mana-mana, cukup terkenal. Di kota Bandung khususnya. Sakit. Dan saya menjenguk. Entah kenapa. Saya katakan, Bu, yang perlu kita kejar perkenanan Tuhan. Ibu itu sepertinya diingatkan. Perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan para pengikut. Ya, orang tuh kalau misalnya sudah banyak dipakai di mana-mana kan banyak pengikutnya. Lalu ingin menjadikan dirinya untuk diperkenan di mata para followernya. Ibu itu sakit. Lalu saya entah kenapa saya bicara seperti yang harus kita kejar perkenanan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, korban salib yang membuat kita berkenan untuk menikmati penyediaan Tuhan. Ibrani 9 ayatnya yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat yang ke-14 dilanjut. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Karena salibmu, aku hidup. Karena korbanmu, aku mendapat keselamatan. Dari sebab itu aku tahu Tuhan, hanya Engkau yang harus bertahta di dalam hidupku. Jangan ada yang terutama di dalam hati kita selain daripada Tuhan. Saya yakin kita yang tidak banyak ini dapat menikmati penyediaan Tuhan. Dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit lagi ya. Sekali waktu kita mau adakan kebaktian Natal pagi hari. Lalu ada hujan semalam. Lalu banjir dan masuk ke rumah. Aduh, kebaktian sebentar lagi dimulai. Kita kokosrek bebersih rumah karena air masuk rumah. Betul, itu kan kita sudah tinggikan. Tapi bisa masuk. Aduh, saya tuh sedih sekali. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Saya tidak mau di tempat ini. Saya mau pindah dari tempat ini. Iya. Lalu dalam hari waktu yang lain. Tuhan memberikan satu penglihatan. Untuk meneguhkan saya. Jangan mengeluh. Tempat ini adalah tempat yang aku sediakan bagimu. Ibu bapak saudara terkasih. Saya di tengah lumpur becek itu. Saya menemukan emas. Ya, dalam penglihatan itu beneran. Ya, ini penglihatan yang meneguhkan saya. Segede kotak ini nih. Segede ini nih. 40 kali 40. Saya begini. Oh, senang sekali. Di tengah becek. Di depan J18. Itu yang meneguhkan saya. Saya berhenti mengeluh sama Tuhan. Biar di tempat ini kena banjir. Tapi Tuhan menempatkan saya. Sejak itu. Tidak pernah lagi ada banjir. Masuk ke dalam rumah. Saya yakin. Kerap kali ada proses-proses Tuhan. Yang menurut kedagingan tidak enak. Yang menurut kedagingan tidak nyaman.
benar menjadi satu pergumulan. Ayah saya meninggal 27 Januari. Tanggal 30 saya harus urusin karena dia nabrak orang di perapatan itu. Ya, sampai menceleng ke luhurnya naik motor. Waduh Tuhan, ada apa lagi? Aku baru ditinggal ayahku 3 hari. Aku harus mengalami ini. Ini ada apa Tuhan? Rupanya tidak nyaman sekali. Sebelum ayah saya meninggal, tengah malam saya ditelepon sama dia yang telepon saya. Pih, ini Yusak tabrakan. Tabrakan di mana nih? Bagaimana kamu? Oh, gak apa-apa Pih, masih bisa ngomong. Malam-malam di perapatan Pasir Kaliki itu nabrak polisi. Aduh, polisi itu kumaha. Lalu saya bilang, Pak, percaya, saya ganti, saya perbaiki Pak. Bapak jangan ini. Udah biar kita selesaikan aja. Mana alamat Bapak? Di Nurtanio tuh. Di Angkatan Laut ya. Angkatan Udara ya. Angkatan Udara. Untung dia baik. Nah itu gerbang-bangor. Membawa berita seperti begitu. Ngadeg-deg ibu. Tetapi itulah proses. Saya yakin. Mungkin proses Tuhan tidak nyaman. Tetapi kalau kita jalani, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyediakan segala kebaikannya. Apa yang Tuhan sediakan? Hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menghadapi hari-hari kita. 25 hari baru kita masuki. Masih ada 340 hari yang harus kita jalani. Betul? Tuhan katakan setiap hari ada kesusahannya. Betul kan ya? Itu firman Tuhan. Tuhan ngomong tuh. Setiap hari ada kesusahan. Jadi kita tahu nih. Hadapan kita tuh ada 340 kesusahan. Itu kata Tuhan. Lalu kalau kita tahu jangan tertawa. Kita mikir. Tuhan bagaimana? Di sini perlu kita berjalan bersama Tuhan. Sebab Tuhan akan menyediakan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Si Abraham juga pokoknya bawa Ishak. Berjalan 3 hari. Wah baru kelihatan, oh itu. Walah kini masih jauh. Seringkali kita tidak tahu jalannya Tuhan. Tetapi jalani bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Yehova Yireh. Tahun 90 saya punya satu mobil. Saya sangat terkesan dengan Yehova Yireh ini. Saya punya mobil carry. Saya tulis di belakang Yehova Yireh. Karena saya pikir ini mobil kedua. Tahun lagi itu ya saya tulis Yehova Yireh mobil kedua. Mobil pertama tuh carry warna biru. Ya, hatchback itu. Praise the Lord gitu ya. Karena kita ini mengawali hari-hari kita dengan nol dan tidak punya apa-apa. Tahun 88 kita baru punya mobil Suzuki Carry. Itu lagi harganya 8 jutaan itu tahun. Mobil Suzuki Carry. Warna biru. Praise the Lord. Tahun 91 saya punya ganti mobilnya dijual, ganti pintu. Warna putih, saya senang sekali. Saya tulis Yehova Yireh. Dan saya pun ketika membangun rumah ini, rumah sebelah. Saya ingin di atas tangga itu naik ke tangga. Saya ingin ada Yehova Yireh. Tapi karena sibuknya saya lupa. Tuhan ingatkan tahun 93 saya dirampok orang. Tahun 93 itu. Yusuf masih kecil. Dirampok genepan. Masuk dari belakang. Tangga rampoknya juga masih ada. Sampai sekarang. Itu hadiah dari rampok. Saya punya. Betul ibu bapak saudara terkasih. Ini cincin kawin saya diambil. Ini cincin kawin ini. Pernikahan 25 tahun. Beli. Bukan beli hadiah. Dari Yusak dan Linda ngumpulkan duit, nggak tahu duitnya dari mana. Ini cincin ini
Saya dan istri saya dapat. Tadinya hilang, cincinnya kan diminta sama perampok. Ya sudah, kasihkan aja. Yang penting budak tong dibawa. Kan begitu ya. Kasihin aja mau apa. Silahkan komputer dibawa. Di situ ada komputer ya, ada programnya. Dibawa ke dibawa. Cincin saya pun dibawa. Tahun usia pernikahan 25 tahun. Saya kembali punya cincin. Dan walaupun ya ini katakan ya tidak terlalu baik. Tetapi ini pemberian. Saya menghargai. Jeripaya 2 anak. Yusak dan Linda. Dan saya pun bersyukur. Anak saya kedua, adiknya Yusak. Dia pun masuk di dalam ladang Tuhan. Ini seorang kakek turun ke anak. Lalu turun ke cucu. Kami mau melayani Tuhan. Dan menikmati penyediaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.